Untuk mendalami bagaimana eskalasi unjuk rasa di Iran dan apa dampaknya terhadap ekonomi global maupun juga dampaknya terhadap Indonesia, kita langsung bergabung dengan pengamat Timur Tengah Anan Nurdin. Selamat pagi Mas Anan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya Mas Anan, apa sebenarnya yang memicu eskalasi demo di Iran dan apakah benar ini sangat berdampak terhadap ekonomi global, Mas? Ya, pemicu utama mungkin ya memang ya apa namanya kondisi ekonomi Iran. Kita tahu memang Iran setelah revolusi Islam Iran 1979 dan mengubah sistem politik dalam negeri yang sangat signifikan. Kita tahu Iran itu kan mempunyai sistem politik yang berbeda dari negara-negara lain. Mungkin bisa kita katakan satu-satunya sistem politik kenegaraan yang sangat unik di dunia itu adalah Iran ya, di mana Iran itu menggunakan sistem teokratis dan demokratis. Teokratis artinya memang kepemimpinan dipimpin oleh ulama paling tinggi, ulama senior itu ya. Kemudian di situ dibantu oleh presiden yang dipilih secara demokratis dan parlemen yang dipilih juga secara demokratis. Kondisi seperti ini mendudukan seorang seperti Ayatullah Khomeini di pertama dulu setelah pengasingan dari Paris dulu 1979 ketika kembali setelah revolusi Islam Iran menjadi sebagai pemimpin yang memang bisa dikatakan tidak bisa dikendalikan oleh kebijakan Amerika Serikat. Artinya mereka langsung head to head dengan Amerika Serikat. Hal ini memang membuat mereka mendapatkan tekanan ekonomi yang sangat luar biasa. Di blokade dengan ekonominya, penjualan minyaknya, dan seluruh sistem perbankannya diblokade oleh dunia. Hal ini akan sangat-sangat mempersulit ekonomi Iran. Salah satunya indikatornya adalah misalnya pada hari ini penurunan mata uang Iran itu sangat rendah sekali, mungkin paling terendah ya, di mana satu rial mata uang Iran itu mencapai hampir mungkin dengan $1 itu hampir 1,5 juta. Ini sangat signifikan sekali. Kemudian lapangan kerja yang sangat sulit, hal ini dimanfaatkan oleh putra mahkota pemimpin sebelumnya yang sekarang berada di pengasihan di Amerika Serikat untuk memanfaatkan situasi dan dalam tanda kutip memanas-manasi atau memprovokasi, akhirnya terjadi demo yang sangat besar-besaran yang terjadi sejak 28 Desember atau hampir mungkin sudah hampir dua pekan ya, dengan korban yang sangat banyak sekali, hampir 500 orang lebih. Ditambah juga kebijakan, kita lihat kebijakan Amerika Serikat yang memang bisa kita katakan kebijakan Amerika Serikat ini hari ini sangat bisa dikatakan ekspansif ya, terutama di zaman kepemimpinan Trump ini. Kita tahu bahwa ekspansi Amerika Serikat ke beberapa negara itu ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Memang tujuan utamanya mungkin background ekspansi Amerika ke luar negeri itu mempunyai dua dimensi biasanya. Yang pertama yaitu dimensi dari sisi ekonomi, yang kedua dari sisi militer atau hegemoni kekuasaan di kawasan. Kita lihat misalnya dari sisi ekonomi apa yang terjadi di Venezuela. Trump bisa melakukan apapun yang diinginkan ketika sumber daya alam bisa dikategorikan tidak bisa dikendalikan oleh Amerika Serikat, maka mereka akan melakukan apapun yang diinginkan oleh Amerika. Kemudian yang kedua kita lihat tentang hegemoni kawasan. Kita tahu di Timur Tengah mungkin negara-negara yang tidak bisa dikendalikan itu ya, selain Gaza dalam hal ini satu kawasan salah satu dari Palestina, adalah dalam bentuk negara yang menjadi ancaman Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah khususnya itu adalah Iran. Maka dalam hal ini Iran juga Amerika Serikat juga mempunyai semacam kepentingan yang sangat kuat bagaimana melakukan intervensi-intervensi politik yang bisa dikategorikan sangat langsung melakukan intervensi ke dalam. Nah, ini kondisi seperti ini ya jelas sangat merugikan pemerintahan Iran secara mendasar, baik dari sisi ekonominya ataupun dari sisi keamanan dalam negeri. Kita lihat sekarang bisa dikatakan pengaruh-pengaruh ulama tertinggi yaitu Ayatullah Khomeini yang sekarang masih berkuasa, yang sangat menentukan
membutuhkan berbagai arah kepemimpinan, memang seperti menghadapi anak-anak milenial, anak-anak Gen Z hari ini yang mempunyai akses internet tanpa batas, dipengaruhi oleh informasi-informasi yang terbuka dari luar. Ini memang kendali kendali kepada kondisi keamanan agak sangat sulit. Akhirnya memang hari ini kita lihat bagaimana Iran akhirnya memblokade internet secara keseluruhan sehingga aksesnya itu sangat terbatas sekali. Dengan kondisi ini maka jelas dengan background ekonomi yang diblokade dari berbagai arah mengakibatkan lapangan kerja sangat terbatas dan juga ekonomi Iran menjadi sangat terisolasi dari dunia internasional. Oke, Mas Anan, yang bisa cukup di highlight adalah pembatalan pertemuan antara Amerika Serikat dan juga Iran yang membuat publik di Iran semakin panas begitu kondisinya di sana. Apa sebenarnya dampak yang terjadi ketika pertemuan antara Iran dan Amerika Serikat terjadi kemarin? Ya memang bisa dikatakan bahwa dengan adanya pertemuan diharapkan sebetulnya ada lobby-lobby politik yang signifikan yang merubah kondisi Amerika Serikat ke kondisi Iran ke arah yang lebih baik. Tetapi ketika dibatalkan maka ini mengakibatkan masyarakat atau rakyat Iran yang menginginkan perubahan itu menjadi semacam kehilangan harapan untuk mendapatkan perubahan yang lebih signifikan. Nah, kondisi ini akhirnya menjadi semacam pemantik baru ketika mereka menginginkan perubahan, menginginkan ada perubahan kebijakan atau menginginkan ada perubahan kondisi ekonomi, kesulitan mencari kerja. Ketika dibatalkan, maka harapan itu otomatis menjadi hilang. Maka akhirnya bisa dikatakan bahwa pilihan mereka atau satu-satunya pilihan mereka adalah ya lanjut turun ke jalan untuk melakukan perubahan yang lebih terasa oleh mereka. Karena di generasi muda hari ini mungkin bisa dikatakan ideologi hampir mungkin di semua negara, anak-anak muda Gen Z sekarang itu mempunyai cara pandang atau nilai hidup yang berbeda daripada generasi sebelumnya. Maka ketika apa yang mereka rasakan bahwa ini tidak akan membawa dampak signifikan terhadap perubahan, maka tidak ada lain bagi mereka kecuali mereka harus melakukan turun ke jalan demonstrasi besar-besaran. Baik, Mas Anan, sebenarnya kita juga banyak beredar di sejumlah media, di media sosial. Bagaimana sebenarnya saat ini? Apakah di sana masih mencekam atau berjalan normal seperti biasa? Apa informasi yang Mas Anan dapatkan? Ya, kondisi sebetulnya kalau kondisi yang terakhir memang belum bisa dikatakan belum mereda gitu ya. Artinya aksi-aksi masih terus berlanjut karena tadi ketidakpastian hukum, ketidakpastian politik ya berbanding dengan kondisi generasi muda yang tidak puas dengan kondisi ekonomi. Mungkin bagi generasi-generasi yang dikategorikan sudah dewasa atau mungkin kalangan-kalangan tertentu misalnya mereka masih sangat loyal kepada pemimpin tertinggi, dalam hal ini adalah dengan sistem teokratis itu mereka masih sangat percaya dengan ulama tertinggi atau dewan wali atau mereka menyebutnya dengan wilayat faqih ya, para orang-orang yang ulama senior itu masih percaya. Tapi justru di kalangan masyarakat atau di kalangan Gen Z terutama anak-anak muda ini mereka bisa dikategorikan tidak seloyal generasi sebelumnya. Maka kondisinya apalagi dengan intervensi Amerika Serikat, maka di lapangan akan sangat sulit untuk dikendalikan. Apalagi semacam para demonstran ini mendapatkan dukungan normatif dari Amerika Serikat agar pernyataan-pernyataan Trump yang sangat provokatif gitu, silakan Anda lanjutkan demonstrasi, kami akan dukung, bantuan segera akan datang. Ini kan memberikan semacam harapan kepada para demonstran untuk melakukan aksinya bahwa mereka mempunyai backing yang sangat kuat di luar atau dari Amerika Serikat, maka mereka akan mendapatkan momentum tertentu bagaimana revolusi Islam jilid 2 bisa dikatakan seperti itu 1979 masa lalu mungkin setengah abad yang lalu mungkin bisa diulang lagi kalau aksi-aksi mereka terus berlanjut. Maka akan sangat sulit kalau misalnya para pemimpin tertinggi Iran, dalam hal ini para ulama tertinggi Iran
Kita tahu ada 12 pimpinan utama di sana dari para ulama di sana yang kalau mereka tidak bisa mengendalikannya dengan secepatnya, apalagi dengan intervensi Amerika Serikat dan Israel di lapangan, maka ini akan sangat mungkin saja bisa terjadi apa yang terjadi setengah abad yang lalu, bisa terjadi lagi, atau perubahan sistem negara ini bisa saja berubah lagi ketika para pemimpin tertinggi di Iran tidak bisa mengendalikan suasana dan tidak bisa meyakinkan para generasi muda tentang lapangan pekerjaan dan sebagainya. Baik, kita berharap kondisi di Iran segera mereda ya, baik itu melalui diplomasi internasional maupun dari dalam negeri Iran sendiri. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah Ana Nurdin. Assalamualaikum, selamat pagi.